Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dinesian, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Karena hari ini Indira akan kembali mengajak Dinesian untuk mendengarkan cerita-cerita dari para alumni di Universitas Dianuswantoro. Ini mengenai pengalaman kuliah itu seperti apa sih keseruannya. Lalu mungkin ada hal-hal yang memorable yang mungkin tidak bisa dilupakan hingga sekarang ini, hingga perjalanan karir, dan juga ada pesan-pesan pastinya untuk kalian yang selanjutnya akan memasuki dunia kerja atau dunia industri. Dan hari ini juga spesial, Indira ditemani oleh Bapak Sujoko, tapi mau panggilnya Kak Suyoko ya. Ini beliau saat ini adalah Kepala Rekam Medis Rumah Sakit Telogorojo Semarang. Nah, ini menarik sekali bagi mahasiswa rekam medis Udinus ya. Ini kita akan langsung kenalan sama beliau. Halo, selamat sore Kak Suyoko. Ya, selamat sore Kak Indira. Pasti kabarnya baik ya? Ya, syukurlah ya. Tetap baik ya, selalu baik. Selalu baik, selalu Ya. bahagia Ya, pastinya ya. amin, benar. Oke, karena kerjanya di bidang kesehatan, kata orang tuh nggak boleh sakit. Itu betul ya, Pak Suyoko ya? Benar sih ya. Jadi kalau sakit gimana kita mau melayani orang lain kan gitu iya. ya. Tapi kalau boleh dibilang, walaupun kita tenaga medis juga kalau sakit nggak bisa nyembuh sendiri, atau mungkin bisa meriksa sendiri gitu katanya. Ya tetap. Jadi meskipun ya kalau pengobatan preventif awal mungkin paham gitu Paham ya. ya. Tapi kalau tindakan yang serius pasti ya harus ke dokter. Harus ke dokter Iya. nih, begitu loh Dinesian ya. Nah, ini mengenai kuliah dulu. Ini boleh Iya. tahu nggak sih Kak Suyoko dulu angkatan tahun berapa? Dulu masuk tahun 2006 gitu ya. 2006. 2006 awal masuk kuliah Ini itu. masih baru juga ya untuk Udinus ya Kak Suyoko? Sebelum-sebelumnya sudah ada, angkatan dahulunya sudah ada, tapi juga termasuk angkatan tua juga ya, 2006 ya. Kalau sekarang tua ya, kalau dulu muda gitu ya Oh kalau iya, yang. iya. Oke. Dan dulu rekam medis ini berarti untuk jenjangnya D3 D3 ya? Iya, dulu Oke. baru D3 Oke. di Dan Indonesia. dulu kenapa Kak Suyoko memilih untuk mengambil program studi rekam medis gitu, di kesehatan gitu? Ya, oke ya. Jadi kalau dulu itu ya sebenarnya jujur ya, jujur jadi kan memang saya dari daerah tuh ya, dari daerah. Dari mana itu Kak? Dari Sragen tuh Oh, Kak. Sragen. Sragen. Oke. Ya, Sragen merantau ke Semarang gitu ya. Mhm. Ya, jadi awalnya itu ya memang belum paham betul sih apa itu rekam medis ya, Mhm. masuk itu ya karena memang ada saudara sih di Semarang ya, Iya. yang merekomendasikan karena anaknya juga kuliah di Udinus ya, sekalian aja Oke. gitu kan. Iya. Ya, jadi mungkin apakah waktu dulu sih berpikirnya ya kayak rekam medis itu apa mungkin kayak ronsen gitu ya. Oh, karena fokusnya merekam gitu Iya, ya. Oke. ya namanya aja belum tahu gitu Iya. ya. Tapi setelah dijalani ya, nah ternyata ya paham gitu ya bahwa rekam medis itu penting gitu ya, penting dalam pelayanan kesehatan ya. Sehingga ya bangga juga bisa kuliah di rekam medis waktu itu gitu ya. Oke. Terus juga banyak hal tuh yang dipelajari waktu itu, mata kuliahnya banyak ya. Di situ ada tentang coding, ada tentang Oke. manajemen rekam medis, tentang pemrograman juga sempat diajari itu waktu kuliah. Jadi banyak materi yang dipelajari, perkuliahannya juga asik waktu itu ya, teman-temannya karena ya dari SMA gitu ya, SMA masuk kuliah, temennya banyak, jadi perkuliahannya juga asik, dosennya juga ramah tapi tegas juga ya. Maksudnya galak gitu? Ya Oh, bukan, tegas oh, tegas ya. tegas. Ya karena Oke. mungkin Heeh. emang betul-betul dipersiapkan untuk nanti bisa siap kerja gitu Kerja ya. ya. Karena D3 kan setelah itu ya pengennya langsung kerja gitu ya. Siap terjun, Siap siap pakai terjun, gitu ya, iya. fokus siap pakai begitu kan ya. Oke. Tapi kenapa kok ada pemrograman, terus juga ada coding? Ini kan rekam medis tentang kesehatan gitu ya. Itu yang mungkin yang bisa dibagikan kepada kita sebagai orang awam itu apa? Iya. Jadi kalau untuk coding itu mungkin
agak berbeda dengan coding dari teman-teman IT gitu ya. Oh beda, beda. Saya kira tuh sama gitu ya. Sama-sama coding ya. Iya. Bener-bener biasanya emang coding Sama gitu ya. kan? Iya. Kalau direkam itu coding itu mencari kode. Oh. Jadi ada penyakit Oke. dicari kodenya gitu. Oh, gitu. Itu coding gitu. Atau teman IT mungkin skrip itu ya, skrip pemrograman itu ya. Oh, contohnya apa Kak Siapa? Ya, Kodenya itu. misalkan kalau orang sakit demam itu di kode apa gitu ya. Oh, Jadi oke. dari sekian banyak penyakit pasien itu bisa di-coding. Jadi nanti bisa kayak distatistikkan gitu ya. Jumlahnya berapa yang penyakit ini gitu. Jadi untuk banyak manfaat sih itu. Untuk pelaporan, untuk kalau era sekarang untuk pengajuan klaim itu dari kode itu juga. Oh, berarti kalau pas perkuliahan teorinya banyak juga dong Kak Syoko? Iya, banyak. Tapi juga ternyata prakteknya juga Banyak. Oke. Lebih banyak juga. Tapi paling favorit dulu apa? Untuk praktek ataupun mata kuliah deh yang paling Kak Syoko sukain gitu? Ya, kalau yang disukai itu ya manajemen rekam medis gitu ya. Kenapa? Ya itu tentang pengelolaan rekam medis gitu kan dari awalnya itu seperti apa penyimpanannya, pengelolaannya. Tapi coding juga asik sih meskipun agak mumet sedikit. Saya sudah membayangkan kode, pasti juga mumet ini ya. Iya. Oke. Tapi kalau untuk dengan teman-teman saat ini masih ada yang komunikasi ya pastinya masih yang sering intens mungkin ya sekedar WhatsApp atau mungkin ada yang masih jumpa ketemu gitu Kak Siapa? Iya, jadi alhamdulillah masih ada. Ada grupnya juga tuh ya. Ada grup ya. Jadi bisa saling kontak, kasih informasi. Kadang ada yang kontak yuk kapan kita ngopi ya kayak gitu. Jadi masih kontak. Wih, keren ya. Berarti apa ya jalinan silaturahmi masih terjaga ya 2006 hingga sekarang 2025. Berapa tahun ya? Berapa tahun itu ya? Berarti 19 tahun. 19 tahun ya. Wah, 19 tahun. Dari bujang sampai dengan sekarang. Iya. Dari bujang sekarang ya. Jadi saya masih kecil lah, saya sudah lulus ini ya. Nah ini ngomong-ngomong nih ya, Kak Syoko ini kan sekarang menjadi kepala rekam medis Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Nah ini kita pengen tahu juga dong perjalanannya itu seperti apa sih nih bisa sekeren ini dan mungkin juga bisa memberikan motivasi bagi adik-adik kita ya yang di rekam medis Udinus. Nanti setelah ini ya Kak Syoko kita jadi sebentar aja ya. Jadi Dinusian jangan kemana-mana ya karena Kak Syoko masih di sini juga nggak lari kok ya. Jadi untuk Dinusian kita akan kembali lagi usai jeda. Oke Dinusian, thank you ya masih bareng kita di cerita alumni. Tema kita menarik ya. Tadi merekam perjalanan menjadi inspirasi. Nah nanti inilah yang akan menginspirasi kalian semuanya. Nanti kita mulai di perjalanan karir dari seorang kepala rekam medis Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Ini dia lulusnya ini ya Kak Syoko. Iya. Ini di tahun 2000? Lulus tahun 2009. 2009. Jadi saat itu setelah lulus langsung bekerja di Rumah Sakit Telogorejo atau di tempat lain dulu nih? Sempat, tapi kalau kerjanya langsung di Telogorejo. Sempat melamar di tempat lain, tapi sebelum sempat pengumuman sudah diterima di Telogorejo duluan. Oh, tapi sudah memang membidik di rumah sakit tersebut atau memang bagaimana Kak Syoko? Jadi kalau awal ketika lulus itu kan ada dosen pembimbing itu. Iya. Dosen penguji sih itu juga kerja di rumah sakit itu di Rumah Sakit Dr. Cipto itu pengujinya. Nah, punya kenalan tuh di Rumah Sakit Surabaya sana. Di sana ada lowongan kalau mau bisa daftar ke sana gitu. Jadi awal mula daftar itu ya di Surabaya. Awal mula daftarnya ya. Sana juga sudah tes, tinggal pengumuman juga tuh. Tapi juga ada teman itu menginformasikan kalau Telogorejo juga ada lowongan juga. Ya sehingga
karena di Tulagurjo itu Semarang, Mhm. ya akhirnya coba di Semarang aja daripada di Surabaya Ih, gitu ya. jauh ya. Jauh iya. Oke, Jadi iya. malah Tulagurjo, Mhm. tes juga dan alhamdulillah diterima ya. Wis, Jadi berkat iya. informasi Mhm. dari temannya tadi itu. Oke. Dan di awal itu untuk kesehariannya Kak Suyoko pada saat itu ya, itu ngapain aja Kak Suyoko sebagai seorang lulusan dari rekam medis? Iya, jadi sebelum bekerja gitu ya? Sebelum menjadi seorang kepala, Oh, sebelum jadi setelah kepala. awal-awal masuk di Awal masuk. Tulangrejo. Awal masuk di Tulagurjo itu kan 2009. Mhm. Awalnya itu sebagai staf apa itu? Pertama kan kontrak dulu ya Kak ya. Iya. Kontrak dulu tuh. Tapi nggak lama syukurlah itu kontrak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mhm. cuma berapa itu ya? 6 bulan. 6 bulan langsung Oke. diangkat tetap itu waktu itu. Ih, luar Eh, biasa. ya syukurlah jadi Iya. dipercaya. Mhm. Ah, awal masuk itu sebagai petugas indexing. Apa itu? Indexing itu memasukkan data di komputer gitu Oh, ya. oke. Jadi tapi lotnya banyak. Iya. Lotnya banyak. Mhm. Jadi awal masuk sebagai petugas indexing ya. Targetnya itu harian harus dapat gitu kan. Oke. Jadi ada target harian, ada target bulanan. Sebagai staf biasa, karyawan biasa gitu. Mhm. Terus tahun 2012, alhamdulillah dipromosikan jadi koordinator. Koordinator, baik. Koordinator ini naik Iya. ya, Iya. naik ya. 2012 naik jadi Mhm. koordinator, terus 2016 alhamdulillah naik lagi jadi Wih, kepala cepet KPD. ya dalam Nah ya tidak hanya itu. puluhan tahun loh ini loh. Ya ini Oke. tidak terasa juga, jalan ternyata berbahasa ke sana. Iya, tapi apa yang menjadi pembeda dari seorang koordinator dan juga seorang kepala? Pasti tanggung jawabnya berbeda dan juga beratnya pun berbeda gitu Iya ya. iya Ini betul, Kak. gimana Eee, Kak kalau Suyoko? unit rekam medis itu ada beberapa koordinator waktu itu, ada Mhm. 3, Oke. ada 3 koordinator, 1 Mhm. kepala gitu ya. Iya, Jadi kalau 1 kepala membawahi 3 koordinator koordinator. ya. Kalau waktu itu koordinator di rawat jalan. Jadi Oke. bagian rawat jalan ada koordinator sendiri, Mhm. koordinator rawat inap ada sendiri, koordinator klaim ada sendiri, jadi ada 3 gitu ya. Koordinator memastikan operasional pelayanan rawat jalan rekam medisnya itu berjalan lancar gitu kan. Mhm. Dari nyediain dokumen waktu itu masih paper ya Kak ya, Oh ya, masih masih paper kertas tuh ya. ya tahun Baik, baik. 2012 itu. Memastikan kalau pasien periksa itu kan seringnya kan pasti pasien nunggu di klinik gitu kan ya. Iya. Nunggu klinik, Mhm. dokternya itu belum manggil kalau dokumennya belum datang Belum gitu. oke. Ya jadi kan Mhm. rekam di situ menyediakan dokumen tadi Kak. Jadi nggak ada petugas rekamdis runner gitu ya, ngirim ke poli-poli. Iya. Jadi ya itu harus cepat itu. Karena kalau Oh, udah cepet pasien bisa komplain. karena lama Iya, gitu ya? waktu Oke, tunggunya paham lama. paham, ya. Belum tentu Iya. kalau nggak ketemu dokumennya kan itu Iya, iya. kan harus mencari satu-satu ya? Iya betul. Jadi Baik. penyediaannya harus cepat. Mhm. Terus setelah selesai diperiksa dokter kan, dokter ngisi-ngisi tuh, nulis-nulis tuh. Iya. Habis ngisi-ngisi dokumennya dikembalikan lagi ke rekam medis, di Mhm. sana dirakit tuh, dirakit, dicek gitu, Iya. dimasukkan di komputer penyakitnya apa. Oh, Nah, jadi oke. penyakitnya Iya. dimasukin ya, Mhm. diindeks tadi ya. Di-coding dulu habis diindeks. Saya yang indeknya Kak, waktu awalnya. Saya masukin tuh. Oh, seperti itu Iya. Indonesian ya. Oke. Baik. Habis itu Mhm. nanti kan ada bagian pelaporan yang membuat laporan, ngolek gitu Mhm. ya. Iya. Laporan ke manajemen, ke DKK, ke Mhm. Departemen Kesehatan ya gitu. Oke. Ya Dan kira-kira gambarannya gitu sih, Kak. dan saat menjadi kepala mungkin di ini kan juga teknologi digitalisasi di dunia kesehatan kan Mhm, terus berjalan, terus betul betul. berkembang begitu ya, Mhm mhm. Kak Suyoko. Nah, ini sebagai seorang kepala di rumah sakit Teluk-Rejo itu kan juga rumah sakit terkenal, besar juga ya, Iya iya dan iya. ada di pusat kota ya Iya ini ya. iya iya. Ini apa sih yang menjadi Sekarang tantangan? 100 tahun, Kak. Oh, Usia 100 tahun, iya, selamat untuk nanti Mas. 28 atau 9 November nanti itu. Oh,
selamat ya. Saya 28. mengucapkan terlebih dahulu nggak apa ya Kak Udah Suyoko? lama, terima kasih sekali. Selamat Iya, 1 tahunnya Rumah Sakit Telenggorojo 1 Semarang abad ya. ya. 1 abadnya nih kan luar biasa. Dan Iya. ini saya langsung berhadapan dengan kepala rekam medisnya ini. Tapi kalau untuk tadi mengenai tantangan Mhm, begitu ya Kak Suyoko, menyikapinya bagaimana? Tadi mungkin salah satunya dari kertas, sekarang mhm. mungkin sudah digital semua bentuk rekam medis dari seorang pasien. Itu apakah merupakan salah satu tantangan juga Kak Suyoko? Mmm, iya, jadi, eee, perubahan dari kertas ke elektronik itu kalau untuk perekam medis itu Mhm. ya termasuk tantangan tapi peluang baru juga. Oh begitu, Peluang kenapa? ngikuti perubahan gitu kan Oh ya. iya ya, Iya, begitu kalau kan, dulu betul betul. kan memang masih kertas itu ya, Mhm. metodenya kertas, kalau sekarang digital. Jadi perekam medis sekarang pengelolaannya data-data digital itu. Mmm, Nah, betul. tapi waktu kuliah ternyata sudah dibekali Oh sudah juga. diajarkan Iya, begitu ya? diajarkan tuh Mhm. tentang SIM-RS, tentang tadi pemrograman ya, Iya eee, termasuk desain-desain database juga itu, iya meskipun, nggak terlalu dalam sih ya, iya betul. tapi dibekali tuh. Jadi pondasi awalnya ya waktu kuliah sudah dapet tuh, tinggal penyesuaian nanti di lapangan seperti apa gitu. Oke, nah itu ya, jadi mata kuliah yang sudah ditentukan ya dalam SKS di Udinus itu sudah cukup menjadi bekal ya untuk masuk ke dunia Mhm. industri begitu ya Betul Kak betul Suyoko. betul. Nah ini kalau menurut Kak Suyoko sendiri tadi ya, selain harus memahami pelajaran di kelas, mungkin Mhm. tadi juga magang, ini kan juga termasuk pengalaman bekerja ya Kak Mhm Suyoko ya. mhm. Terus mungkin ada hal-hal lain yang menurut Kak Suyoko harus disiapkan bagi seorang mahasiswa rekam medis Udinus ya, yang sebentar lagi mungkin akan lulus. Nah, ini apa aja Kak Syukur, nanti kita akan Oke. lanjutkan ya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bikin penasaran dulu aja deh kayak Oh Kak iya. Syukur ya, biar nggak Setuju pergi setuju dulu ya. setuju. Jadi jangan Ya. kemana-mana di Indosiar karena cerita alumni akan kembali sesaat lagi. Iya, di Desian. Kembali lagi di Cerita Alumni bareng dengan Kak Suyoko. Ini beliau kepala rekam medis di Rumah Sakit Telenggorojo Semarang. Tadi sudah ada hal-hal yang disampaikan ya oleh Kak Suyoko. Tadi ada beberapa mata kuliah yang ternyata tuh bermanfaat juga ya Iya setelah sekian lamanya untuk betul. karir Kak Betul Suyoko betul begitu. betul. Sangat Nah, mendukung itu. sangat mendukung dan ini kayak seperti soft skills, leadership, terus Iya. manajemen waktu, komunikasi Nah, terutama. betul Ini betul. kan berkaitan juga kadang kalau tenaga kesehatan, tenaga medis itu ada yang komplain. Nah, itu Mhm kan juga mhm pasti mhm. harus bisa Iya iya. menyikapi. Betul Tapi betul. ada ya Kak Suyoko, sering ya? Atau ada, sering, atau mungkin Ah, nggak pernah? ada Oh ada ada Kak, ya? ada, Oke, karena ada. pasti ada. Ada ya. Tapi sebenarnya seberapa besar sih pressure-nya, setelah Kak Suyoko melewati dari staf, koordinator, hingga menjadi kepala, itu pressure-nya sejauh apa? Iya Kak, eee, pressure pasti ada gitu Mhm, ya, semakin kalau dulu koordinator ke kepala, ya semakin tinggi makin tinggi ya. pressure-nya ya. Jadi Oke, pressure-nya ya antara lain kepala itu harus memastikan apa, untuk penginputan data coding-nya mhm, itu iya, harus tepat waktu, karena itu untuk kalau saat ini kan untuk klaim itu, klaim untuk oh BPJS ya, BPJS, betul, iya, tanpa tepat waktu mhm, pembayarannya tertunda, tertunda, ya. oke, Terus juga pelaporan-pelaporan ke mhm, dinas itu harus tepat waktu, awal bulan tanggal mhm, 10 tuh biasanya. Itu harus masuk, masuk, oke, ya itu mhm, untuk apa, operasional mhm. unitnya. Kalau untuk ini ya, pesan dari Kak Syoko kepada teman-teman fresh graduate mungkin ya, yang mungkin ada
kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan Mhm. dari mereka untuk masuk ke dunia kerja. Mungkin mereka ada yang selama perkuliahan hanya kuliah pulang, magang juga hanya magang datang terus pulang. Iya Itu iya. apakah merupakan salah satu kesalahan umum yang menyebabkan mereka tidak mungkin komunikatif, kurang kurang apa ya, punya skill teamwork-nya. Oke Menurut oke. Kak Suyoko bagaimana itu? Iya, jadi mungkin ya ada juga sih, bener sih, Kak, ya. Mhm. Nanti kuliah kuliah habis itu pulang, Pulang. tidur atau main gitu Iya. ya, kuliah lagi besoknya. Jadi kayak rutinitas biasa aja. Mhm. Tapi sebenarnya, eee, kalau boleh ya baiknya itu ya kita itu waktu kuliah ya tidak hanya, kuliah pulang, tapi juga, perkuat tentang pengalaman juga. Pengalaman Mmm. kita perkuat dengan ikut organisasi tadi itu, Mhm mhm. eee, soft skill itu Oh, penting juga oke. itu. Oke, dan terakhir Kak Suyoko ini sebelum kita bisa dengan dinusnya, apa sih pesan pesan dan mungkin harapan besarnya ya bagi Mhm teman-teman mahasiswa rekam medis di Udinus ini ada juga pasti yang magang di rumah sakit atau gereja. mhm, Ya, iya iya. yang dari Udinus ada ya Ada, pasti? Kak, Wih, ada. pesannya dan harapannya dong Kak Suyoko? Ya, untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang menempuh studi, ya apa, nikmati proses kuliahnya, Iya. studinya ya, tapi juga penting untuk meningkatkan pengalaman dengan ikut organisasi tadi Kak, yang saya belum sempat ikut gitu ya Kak Iya. ya. Jadi organisasi itu Mhm. penting, itu untuk bangun konektivitas ya, Iya. relasi, untuk bangun eee, kerjasama tim ya, Iya. itu penting. Jadi, tidak hanya tentang akademik, tapi juga pembentukan karakter itu juga sangat penting ya untuk di dunia kerja itu kadang lebih menonjol juga sih, Kak, komunikasi, Oh, iya betul. teamwork, iya Mhm itu, mhm. urutan itu juga penting itu, Penting dan penting. pastinya, beda ya dengan orang yang komunikatif dengan yang tidak, pasti bisa Iya, terlihat gitu kan ya betul, Kak Seto ya. betul. Oke, Dunia kerja butuh kerja sama tim pasti, Kak. pastinya, Pasti, karena mhm. nggak kerja sendiri pasti Iya, kan. Iya, betul itu, betul Luciana ya. iya. Jadi teman-teman tadi harus diingat dengan pesannya dari Kak Suyoko, ini beliau sosok yang menjadi garda terdepan dari rekam medis di Rumah Sakit Trogorejo Semarang, ini sudah meluangkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak ya Kak Suyoko, Sama-sama sukses saja. selalu. Amin, ya Semoga Kak nanti ini. bertemu lagi. Amin. Aminnya kenceng banget ya, amin enggak? Amin, kencengnya. Iya iya. Oke. Jadi, ya kalau bisa berbagi itu senang, Kak. Senang, Iya. betul, iya. Saya juga senang di Mmm. sini ya pastinya. Tapi saya nggak akan bilang, "Nanti saya main ke Telogorejo," karena saya harapannya Sehat sehat selalu, selalu, gitu iya gitu sih. iya. Ya, di sana ya mungkin nggak periksa nggak apa-apa, Kak. Maksudnya, check Main up oh check up, iya, check betul. up, Cek cek kesehatan, kesehatan. iya. Oke, saatnya kita pisah sama di Indonesia nih ya Kak Syoko, terima kasih sekali sekali lagi. Tadi di Indonesia kita sudah tahu nih ya, rekaman perjalanan dari Kak Suyoko hingga akhirnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Pasti, kalian juga akan menjadi penerusnya nih Kak Suyoko dari Udinus, rekam medis Udinus ya. Pasti, Jadi di Indonesia saya Indira Majestika pamit undur diri, kita ketemu lagi minggu depan ya, pastinya dengan alumni-alumni yang keren dari Universitas Hadianus Wantoro. Jadi sampai jumpa, see you.